Oke, gue udah ngumpulin beberapa video nih dari TikTok yang udah gue belum gue tonton sih, gue save satu aja gitu. Dan beberapa videonya pengen gue share kepada kalian apa aja yang terjadi di aplikasi TikTok akhir-akhir ini. Ini kita mulai dari TikTok. Hundreds of protesters in Jakarta clashed with police on the 25th of August over new and ini increased demo yang kemarin ya, allowances for members of demo parliament. tanggal 25 Desember kemarin. They were protesting a 50 million rupiah increase in housing allowance, which is nearly 10 times Jakarta's minimum wage. The crowd hurled Molotov cocktails while police responded with tear gas. Media nasional dibungkam malah media luar yang liput. Enggak juga. Masa sih? Ini jangan mudah terpecah belah sebentar DPR negara tidak peruntukan dalam masyarakat Indonesia. Positif banget ya. Siapa sih DPR itu? Apa ini? Bahasa-bahasa apa itu tiara ini? Gak ada jalan ini apa? สมบัติของฉันได้มาไปสิ Bisa mana aja? เอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้ว One Piece Masa Thailand ya? มีอยู่จริง Astaga. Emang iya yang nggak ada beritanya di lokal seriusan deh. Apa lagi? Is this the real case of the Ini rich gue getting tahu richer? nih si Recently, I made just this tested video. ini. Teachers in Indonesia are already scraping by with as little as $30 a Ini month. kalau dia nggak salah dia itu Meanwhile, orang their Indo deh parliament kalau nggak salah members, gue. or DPR, could receive more than $260,000 a year. Apparently, they now get an additional 37,000. Juta anjir. Jadi yang apa? Beserta tunjangan. The guys all paying tengah. Sekunfan tugas kritis 30 juta anjir. Ini rinciannya. Mana rinciannya itu? Fuck. What next? Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Kapan? Sangat luar biasa dalam bidang ketahanan pangan nasional melalui koordinasi kebijakan lintas sektor untuk menjaga stabilitas diberikan kepada Dr. Insinyur Haji Andi Waris almarhum Legend TNI Purnawirawan dan beliau berjasa luar biasa dalam bidang hukum dan juga melindungi lingkungan hidup dan satwa langka sebagai Ya, dikit kan ya? Tadi Pak Prabowo ya? Itu namanya apa namanya? Kesenjangan sosial. Sebisanya kayak gitu. Water cannon. Ini di Silupi kemarin juga parah sih kemarin sama di Pancasila tuh kalau salah. Gak bener polisinya mainnya gas air mata. Gak bener polisinya mainnya gas air mata. Yang bener kayak apa Pak Allah? Untung gak? Ketahuan juga kena nih. Sumpah merah. Tuh. Nyari buat kembali rezekian, malah kena gas air mata bang.
Kesembat apa? BBC Indonesia. Salah. Oh iya. Republik Indonesia di tahun sidang 2025-2026. Dan misal Mana tuh kemarin yang bilang kalau pintu DPR itu apa yang dibuka lebar yang ada orang muncul ya? Bang, jangan dikerubunin bang. Panas. Malah nggak bisa nafas. Gue kira wampan dito ada kumbang di petua. Puan Maharani, beliau berjasa sangat luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional melalui kepemimpinan dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Ibu harusnya temuin itu, gue temuin kalau di Mostar lebih paham. Calling citizens rakyat jelata, telling them to come over, and then blocking the door with guards and oiled up cages just to face your unarmed citizens? DPR, you are not a parliament. You are a haunted house run by cowards. Congratulations to losing your legitimacy and embarrassing Indonesia on a global stage. Ya, kenapa bule pada komen semua anjir? Titik terendah Indonesia dari listing negara luar. Iya, betul. Lu tahu nggak? Di tahun 1998 Indonesia lagi hancur lebur. Inflasi tembus 600%, orang kelaparan, Soeharto lengser negara kayak kapal pecah. Terus, naiklah sosok yang bukan jenderal, bukan politikus, bukan tukang teriak, tapi insinyur. Namanya Bacarudin Jusuf Habibie. Orang ini otaknya terlalu encer buat politik Indonesia, kebangetan jeniusnya. Bayangin ya, waktu mahasiswa di Jerman, dia bisa kerja 12 jam sehari sambil kuliah teknik penerbangan dan tetap cum laude. Di luar negeri dia dijuluki Mr. Crack, karena cuma dia yang bisa nentuin titik retak terkecil di badan pesawat. Orang Jerman aja sampai nganga. Tapi lu tahu yang paling gila? Dia pulang ke Indonesia, ninggalin gaji dolar demi bangun bangsa. Dia bikin pesawat N250, pesawat buatan anak bangsa pertama di Asia Tenggara. Dan itu berhasil terbang. Tapi di balik itu, ada yang ngeri. Karena saat dia jadi presiden, Habibie langsung sikat. Kasih kebebasan pers, bersihin BUMN dari korupsi. Referendum Timur Timur, inflasi anjlok dari 600% ke 12%, rupiah balik stabil. Dalam 1 tahun doang bro, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 1 tahun. Terlalu cepat, terlalu bersih, terlalu maju. Dan karena itu, elit-elit yang nyaman di zona korup, panik, Habibie dilengserin. Dengan alasan laporan ditolak, pada rakyat masih berharap. Lucunya, kita sering nyebut dia transisi, padahal mungkin dia satu-satunya presiden yang beneran kerja buat rakyat, dan ketika dia meninggal, jutaan orang menangis. Tapi sayangnya, dia nggak pernah dikasih cukup waktu untuk menyelamatkan kita semua. Kadang orang baik itu nggak dikalahkan karena dia lemah, tapi karena dia terlalu kuat buat sistem yang kotor. Habibie bukan gagal, kitalah yang nggak siap. Ayo, ada JJ di belakang. Dan ingat dia bukan Indonesia. Kalau garis kertas nih rasis. Anda rasis, ada rasis ini apa? Fastabka. Terus di luar Jawa emang dupes. Emang kenapa sih di Jawa? Abis di Jawa kenapa? Aduh. Please, presiden selanjutnya minimal breakthrough di daftar insinyur. Udah kan, insinyur Jokowi Dodok. 0,5, inflasi 600%, dan kelaparan, mulai perusuhan. Harusnya ada lanjutan kan videonya? Harusnya ada lanjutan nggak sih videonya? Nah, 1665, inflasi 100%, rakyat kelaparan, banyak kerusuhan.
familiar ya sound familiar. Hah. Apa ya? Amnesia. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Pernah terjadi di Indonesia, seorang presiden berani membubarkan DPR tengah malam demi menyelamatkan bangsa. Kami ini selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah yang dilakukan Gus Dur pada Juli 2001. Dia tidak sedang bermain peran Gus-Gusan. Gus yang satu ini anti kompromi. Lewat sebuah dekret ia membekukan DPR. Keputusannya itu malah memantik murka koalisi dan memicu kegemparan nasional. Yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Ketua MPR saat itu Amin Rais, yang dulu ikon reformasi, kini memimpin sidang pemakzulan hingga nyaris seperti kudeta terselubung. Tokoh-tokoh yang dulu berdiri bersamanya pun berubah haluan. Bahkan wakilnya sendiri Megawati hadir di sidang, menggantikannya tanpa sepatah kata membela. Hasil sidang istimewa sudah dapat diprediksi. Dalam pemungutan suara mayoritas mutlak, 591 suara mendukung, memutuskan untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Jadi ini, kalau bawa salah pernah baca ya, di tahun 19 berapa itu, 1955 ya kalau nggak salah. Tuh, pada cross check dulu, tetap benar apa enggaknya salahnya. Tahun 1955 itu kalau gua nggak salah DPR itu pernah mau dibubarkan juga sama Pak Soekarno. Oh gua nggak salah ya. Iya, kan bener. Tahun 55 itu jadi diganti jadi DPR gitu, DPR Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payung, karena waktu itu konstitusi itu benar-benar nggak stabil ya. Di saat buruh pertama yang kayak itu, jadi DPR itu langsung dari presiden Pak Harno. Tapi setelah kejadian itu dibuatlah amandemennya Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengatakan kalau peran legislatif, eksekutif itu sekarang. Jadi nggak ada yang saling melemahkan, maka dari itu presiden dan maksudnya ini ngebekuin DPR sejak saat itu. Nah, salah dia kedua itu pernah terjadi juga dia maksudnya malah Gus Durnya yang sekarang diinserkan gitu. Emang the power of banget DPR dulu tuh. Sleepy tuh masa ya. Ya, Sleepy emang kaos banget. Apa dia nih? Bener awantis. Kenapa sih bule-bule suka banget yang ngerosting negara kita? Oh iya, ini DPR apa namanya ya, jujur no. Malaysia ya, mencoba mencerobohkan. Menunjuk perasaan. Sumpah malu banget, sumpah. Sampai diliput media luar negeri itu. Oh, si basi. Ini vibe. Ibu harusnya ibu jawab pertanyaannya, Bu. Kasih jalan. Kenapa kamu kasih jalan? Di daerah akhirnya PBB jangan
Gue bedek ya, Pan. Miris, rakyat turun ke jalan, suara mereka menggema, tapi di dalam istana, Puan Maharani menerima bintang Republik Indonesia Utama. Kami berteriak untuk keadilan, tapi yang disanjung adalah mereka yang menerima tunjangan 50 juta sebulan. Jadi kangen Presiden Gus Dur. Luar biasa di bidang politik dan pembangunan nasional melalui kepemimpinan dalam memperkuat fungsi parlemen, memperjuangkan peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Lu percaya nggak kalau Indonesia di tahun 90-an itu bahkan disebut sebagai macan Asia, berhasil membuat pesawat, liga sepak bolanya ditiru Jepang, kita berhasil buat satelit, bahkan sumber energi kita itu dibeli oleh Singapura terus-terusan sampai kita ekspor guru ke Malaysia loh. Sayangnya saat ini justru semuanya terbalik. Itu bener-bener era yang luar biasa di zaman Pak Harto ya? Iya bener banget, dimana pada saat itu Cina itu tuh dia baru ngembangin industri mereka, tepatnya di tahun 90-an. Indonesia pada saat itu bahkan sudah punya pesawat sendiri buatan Pak Habibie. Ada juga satelit Palapa, lo tau sendiri kan, televisi kita tuh ada tulisan yang biasanya Palapa, itu buatan dalam negeri. Dari tahun segitu, Korsel itu justru baru melek teknologi. Indonesia sampai disebut dengan macan Asia, majunya luar biasa. Singapura masih bergantung pada pasokan energi pada Indonesia. Nah, yang lebih mencengangkannya lagi adalah Jepang pada saat itu ternyata belajar ngatur liga dari Indonesia. Banyak banget ya. Berarti kita mundur ya. Ada satu nama yang dihapus dari sejarah Indonesia dan mungkin sengaja disembunyikan, namanya Tan Malaka. Tan Malaka menolak jadi boneka ideologi manapun. Dia nulis Madilog, buku yang ngajarin rakyat buat mikir pakai logika, bukan takayul. Buat dia, kemerdekaan bukan cuma soal bendera, tapi soal cara berpikir dan hidup sebagai manusia merdeka. Tapi justru karena itu, dia jadi ancaman, dan itulah kenapa dia dibunuh pada tahun 1949 oleh tentara Republik sendiri. Dan lebih kejamnya lagi, namanya dikubur dari buku sejarah, buku-bukunya dilarang, dan lo nggak pernah denger kisah ini di sekolah. Tan Malaka dikubur 2 kali, sekali di tanah, sekali oleh sejarah. Kalau yang kayak gini aja bisa dihapus, yakin sejarah kita masih bisa dipercaya? Tapi saya semua sulit, sulit. Kami coba ngikutin dan ngerekam kemana kayu dari hutan Papua dibawa pergi. Ternyata ada hal yang bikin kami kaget, dan ini yang terjadi di Papua sampai warga dimakamin secara massal. Hah? Kenapa bisa gitu? Ini fakta edisi kemerdekaan yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Waktu tim ekspedisi Indonesia baru ke Papua, kami ngerekam kondisi hutan bareng Sony, anak muda Jayapura. Hasil rekaman kami sampai dipakai buat video klip band rock Navikula di lagu baru mereka berjudul Papua. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Kami ngerekam penyintas banjir Badang Sentani yang ngerenggut nyawa ratusan warga Papua tahun 2019. Sekitar 4.000 warga mengungsi dan banyak orang hilang atau nggak dikenali jenazahnya sampai harus dimakamin massal. Papua bisa banjir? Penyebabnya apa? Yap, hutan Papua lagi dihabisi. Kalau warga setempat cuma nebang seperlunya aja, beda sama perusahaan atau kebutuhan industri besar-besaran yang bisa nebang sampai ratusan hektar. Contohnya yang kami rekam di perbatasan Jayapura ini. Setelah pohon ditebang, kayu diangkut, ngelewatin pos aparat, masuk ke tempat gergaji, dan sebagian dibawa keluar Papua. Kami juga ngikutin kontainer yang ngebawa kayu ke pelabuhan dekat kota Jayapura. Dan ternyata kayu dari Papua dikirim ke kota besar atau diekspor ke luar negeri. Terus, siapa aja perusahaan yang ikut menduduki hutan dan lahan di Papua? Tuh, sinar tutup itu. Sinar mas. Dari sini. Kamu bisa tonton di film Tanah Tabi, dan kamu juga bisa bantu kami lewat tiket sukarela biar bisa terus memproduksi karya jurnalistik menyuarakan wajah Indonesia yang jarang dilihat. So, udah lanjut orang-orang desta lah. Os, mana? Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Main kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S, senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi? Iya. Suap. Coba benar tahu guys. Wah, segitu aja kali ya kita lihat di yang terakhir nih untuk kalian tonton aja. Gimana menurut kalian? Nah,
Semakin lihat berita semakin mengesalkan, bukan? Anggo ketemu Ji, mau di see you di next video. Tetaplah kalian bersuci, tetaplah kalian ada, tetaplah kalian bertanya. Bye bye.